Rifandi. Pak Rifandi, Bu. Pak Rifandi ya. Pak Rifandi? Pak Rifandi ya, bukan Pak Rianto ya. Pak Rifandi yang belum ya. Mana catatanku? Iya, Pak Rifandi, Bu. Yang belum. Sudah ada Pak Rifandi? Sudah ada ya. Belum, Mas. Pak Rifandi silakan. Silakan Pak Rifandi. Baiklah, saya akan memaparkan tugas individu. Tugas kedua, yaitu analisis konten kontemporer di dinas tempat kita mengajar. Baiklah, identifikasi isu. Adapun isu yang saya dapatkan di tempat saya bertugas, yaitu di SDN 12 Gadung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran di SDN 12 Gadung. Yang ketiga, belum optimalnya pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Analisis isu tersebut dengan teknik USG. Identifikasi isu, yang pertama kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan. Itu totalnya ada 10. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran di SDN 12 Gadung. Totalnya 12 poin atau ranking kedua. Dan yang ketiga, belum optimalnya pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Yaitu poin totalnya ada 13 dan ranking pertama. Alasan dari tabel USG di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masalah pembelajaran daring selama COVID-19 harus segera diselesaikan. Dikarenakan yang pertama, siswa akan ketinggalan pelajaran atau tertinggal secara akademik. Yang kedua, anak akan lebih sulit menguasai pengetahuan terutama materi di tingkat kelasnya dan apabila dipaksakan naik kelas, anak akan sulit mengikuti materi kelas yang lebih tinggi dikarenakan materi sebelumnya belum dikuasai dengan baik. Yang ketiga, terjadinya krisis pendidikan. Solusi atau gagasan untuk mengatasi pembelajaran daring, yaitu yang pertama yaitu home sitting atau mengunjungi siswa dari satu rumah ke rumah siswa yang lain dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah ditetapkan pemerintah dengan cara bergantian guru mengawasi siswa dalam pembelajaran serta memberikan arahan kepada orang tua siswa agar selalu memperhatikan dan memberikan bimbingan kepada siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, mengajak kerjasama pemerintah desa, yaitu mengingat pengadaan infrastruktur internet tidak bisa dilakukan cepat, maka untuk sekolah kami yang berada di daerah dengan keterbatasan internet,
dan terpencil, tetapi belum masuk di zona merah dan kuning COVID-19. Pemerintah daerah bisa memberdayakan komunitas desa seperti Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, kelompok pemuda, pengurus posyandu atau PKK, dan perangkat desa. Tentu cara ini tepat harus memperhatikan prosedur yang aman dari risiko tertular COVID-19. Jika diperlukan, sumber daya yang memiliki pemerintah desa juga bisa digunakan untuk menyediakan buku bacaan, internet gratis, dan kebutuhan nutrisi anak. Nomor 3, menggunakan dana BOS untuk memberikan fasilitas internet atau TIK. Kementerian Pendidikan telah mengizinkan sekolah menggunakan biaya operasional sekolah atau BOS untuk membeli paket pulsa atau akses internet. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu proses belajar jarak jauh, baik bagi guru maupun siswa. Selain sekolah, pemerintah desa juga bisa membantu guru dan siswa untuk mendapatkan akses internet dan kebutuhan lain untuk mengajar dan belajar. Bagian C, penyebab terjadinya isu di lingkungan kerja atau instansi tempat tugas saya. Yang pertama, sifat malas yang melekat pada diri siswa, serta faktor lingkungan mereka tinggal, sehingga mereka cenderung mengabaikan tentang kebersihan. Yang kedua, kurangnya kreativitas guru dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, wilayah di mana mereka tinggal, jaringan internet dan bahkan listrik masih terbatas. Bagian D, dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, sangat rentan terserang penyakit apabila hidup di zaman pandemi COVID-19. Kemungkinan wabah penyakit untuk muncul akan semakin meningkat. Wabah tersebut bisa mengakibatkan banyak masyarakat menjadi sakit dan mengalami masalah kesehatan. Yang kedua, media pembelajaran merupakan penunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan media akan membangkitkan semangat siswa dalam menerima materi pembelajaran. Pada prosesnya, penggunaan media pembelajaran masih sangat jauh dari kata memuaskan. Masih banyak guru yang belum menggunakan media pembelajaran dengan optimal. Maka dari itu, pembelajaran akan susah dipahami siswa. Siswa juga akan merasa bosan selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, siswa yang tidak memiliki fasilitas atau alat pendukung pembelajaran daring seperti HP Android dan laptop akan semakin malas dalam mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi daerah yang mereka tempati, jaringan internet sangat terbatas sehingga sangat sulit bagi mereka. Bagian E, rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama, menciptakan kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru dalam menerapkan hidup bersih di lingkungan dan sekolah, yaitu dengan selalu mengingatkan siswa agar selalu hidup bersih dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di setiap beraktivitas. Teman-teman bisa dengar suara saya? Lanjut Pak, teman-teman tidak bisa dengar, yang penting saya dengar. Oh iya Bu. Yang kedua adalah solusi bagi guru yang kurang minat dalam menggunakan media pembelajaran ialah belajar kembali tentang kreativitas dalam diri agar dapat mengembangkan bahan-bahan apa saja yang dapat dibuat. Kemudian guru harus belajar media yang dibuat agar guru tersebut dapat memahami dan menemukan arti pentingnya dari sebuah media. Kalau mau lebih bagus lagi, guru harus membawa bahan yang ada di video tersebut dan menyarankan kepada peserta didik. Guru menjelaskan cara perangkaian media yang ingin dibuat tersebut. Terus dicatat di papan tulis agar siswa lebih mudah memanfaatkannya. Yang ketiga atau yang terakhir, peran orang tua agar lebih peduli terhadap anaknya dalam pembelajaran daring di masa pandemi, yaitu dengan menyediakan alat atau fasilitas berupa HP, Android, dan paket data agar siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran daring. Sekian dari saya, Bu. Paparan.
Pak Arifandi, minta komentar dari teman. Oke, terhadap apa yang pertama Ibu akan diberi komentar terhadap apa yang ditulis oleh Pak Arifandi. Ibu Dini? Oke, ya Bu. Ini saya mengkomentari tugas dari Pak Arifandi. Boleh apa Pak scroll ke atas? Scroll ke atas. Ke atas Ini. lagi Pak Arifandi, ke atas lagi. Mau lihat identifikasi masalah mungkin ya. Iya. Oh. Sudah Bu, sudah. Anu kayak yang jaringannya. Oke, boleh ke bawah. My chat lagi. Saya coba mau lihat tabel USG-nya yang Bapak bikin ada. Oke, ke bawah lagi. Identifikasi penyebabnya ada Pak, yang pakai fishbone atau diagram bone itu ada. Saya belum tidak pakai diagram bone, fishbone Ibu. Ini. Jadi saya mengidentifikasinya Pak Arifandi menggunakan apa untuk menemukan penyebab-penyebab dari isu yang diangkat itu? Kan saya di tempat tugas saya kan saya yang ditugaskan di situ. Jadi saya tahu betul apa yang saya dapatkan di situ. Saya identifikasi langsung dari apa yang saya rasakan selama mengajar di sekolah saya, Bu. Boleh ke bawah, saya lihat ke bawah. Mungkin kalau menurut saya untuk identifikasinya kenapa menggunakan alat identifikasi fishbone agar teman-teman atau audiens itu mudah memahami dengan menggunakan gambar atau grafis, lebih mudah untuk dipahami daripada deskripsi seperti yang Pak Arifandi buat. Terus untuk ini rekomendasinya. Ini yang poin kedua, solusi bagi guru yang kurang minat dalam menggunakan media pembelajaran ialah belajar kembali tentang kreativitas dalam diri. Itu gimana cara kita atau Pak Arifandi sendiri sebagai salah satu guru di sana untuk menumbuhkan kreativitas kepada guru-guru atau teman-teman yang ada di sekolah itu. Kalau solusinya, ini solusi bagi guru yang kurang minat itu belajar kembali. Bagaimana ketika si guru itu untuk kemauan belajarnya saja tidak ada. Jadi kalau menurut saya sendiri solusi ini masih kurang tepat untuk dilaksanakan karena kemauan belajar setiap orang kan beda-beda. Ada yang dia memang peduli dengan apa yang menjadi perkembangan zaman sekarang. Metode-metode apa yang harus digunakan untuk memberikan atau memudahkan siswa memahami pembelajaran yang diberikan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Budi. Selanjutnya saya ingin juga Ibu siapa yang dari sekolah siapa ini?
Ibu Adesari ya? Saat, Yang dari sekolah, Ibu Adesari? Siap Ibu. iya. Ya, silakan berikan komentar pada apa yang ditulis oleh Pak Arifandi. Ya, silakan. Ya, yang pertama sama seperti Ibu Dini, karena tidak menggunakan diagram fishbone, jadi kita tidak memudahkan kita untuk membaca apa-apa yang menjadi isu di permasalahan ini. Di situ. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah di daerah sekolah Bapak menggunakan pembelajaran daring atau luring? Memang bagus jaringan di sana, Pak. Kalau pembelajaran biasa kita pakai luring, Bu. Tapi kalau kirim tugas yaitu daring. Kalau saya biasanya kasih tugas setelah pembelajaran luring, pembelajaran kelompok di rumah-rumah itu siswa. Setelah itu saya bilang ke siswa bahwa tugas ini tidak usah diantar ke sekolah, dikirim saja lewat PA, diketik saja setiap pendapat-pendapat kalian atau jawaban-jawaban kalian dikirim di nomornya Pak Guru yang saya kasih ke siswa-siswa saya, Bu. Ini kan judulnya Pak, belum yang kita ambil itu belum optimalnya pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Apakah sudah efektif menggunakan daring? Apakah semua siswa sudah memiliki HP Android untuk melaksanakan pembelajaran daring? Belum optimal, Bu. Karena ya salah satunya karena jaringan di Desa Nandu itu desa paling pertama didapat kalau masuk menuju Kecamatan Gadung. Nah, Desa Nandu. Mungkin Ibu belum pernah ke sana. Tapi desa itu jaringannya ada tempat-tempat atau yang orang bilang GSM, geser sedikit mati. Jadi siswa-siswa itu ya sulit. Kalau sulit, internet. Kalau sulit Pak, kenapa mengambil metode daring? Kenapa tidak menggunakan metode luring saja? Karena daring kan masih terbatas jaringan. Iya. Jadi kenapa tidak pakai luring saja? Jadi begini, Bu, selain kenapa saya ambil di setengahnya itu saya pakai pembelajaran daring karena untuk mengenalkan anak peserta didik tentang proses pembelajaran lewat online. Karena kalau kita luring terus, luar jaringan, manual terus, jadi anak-anak kapan bisa majunya? Karena di zaman sekarang kan pembelajaran, maksudnya di daerah-daerah lain sudah maju pembelajarannya. Masa kita monoton di pembelajaran? Jadi kan anak-anak kasihan tidak akan berkembang pengetahuan mereka. Bagaimana itu mengirim tugas lewat online. Kalau saya tidak titipkan atau tanamkan itu belajar seperti itu, mungkin anak-anak akan ketinggalan jauh, Bu. Seperti itu. Boleh tolong di-scroll Pak yang bagian gagasannya. Lagi, Bu. Gagasan Pak, ide. Oke. Jaringan saya kurang stabil soalnya. Ibu. Gagasan, Pak, gagasan. Ini dampak ini. Gagasannya mana gagasan? Ini Ibu Adesari, rekomendasi penyelesaian isu. Ada 3 poin kan di sini, Bu. Jadi ini mewakili dari 1, 2, dan 3. Ibu Ade? Ya. Nomor 1, menciptakan kerjasama yang baik antar orang tua dengan guru dan dalam penerapan hidup bersih di lingkungan
kenapa harus ada kerjasama yang baik penerapan hidup bersih sedangkan kita menerapkan pembelajaran daring. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi begini Bu, kan selama pandemi ini kan kita di seluruh Indonesia itu pasti kita diajak dan di mana-mana itu diseru-serukan bahwa hidup bersih itu karena pandemi kan. Jadi karena pada saat saya mengajar luring, anak-anak biasanya ada yang tidak pakai masker, ada biasa yang tidak mandi. Di desa itu masih pedesaan Bu. Ada biasa tidak mandi, ada yang biasanya pokoknya kayak menurut penilaian saya itu belum tidak hidup bersih mereka Bu. Kalau menurut saya Pak, yang rekomendasi poin 1 itu harusnya diterapkan ketika kita melakukan pembelajaran pasif di sekolah Pak. Ya, baik itu dari saya Ibu. Makasih Bu. Oh. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih Ibu Dini dan Ibu Adesari gitu ya. Yang saya tekankan Bapak, untuk apa Bapak bikin? Karena kalau dilihat dari penyelesaian ini adalah penyelesaian dari semua isu. Padahal Bapak sudah USG. Yang utama adalah belum optimalnya pembelajaran daring selama bagaimana Pak Arifandi? Bu, sebenarnya Ibu putus-putus, saya kurang dengar. Ya. Halo Ibu, suaranya Halo? Ibu putus-putus Bu. Halo, suaranya Ibu Putus-putus ya? Saya kurang dengar. Iya. Iya. Tadi Semua putus-putus ini, Bapak. Oke. Bapak punya semua juga putus-putus ini ya. Saya tidak tahu ini. Oh, saya tidak tahu apakah masih putus-putus atau tidak. Di sini jaringan jelek sekali. Saya pertanyaannya adalah Bapak Iya, saya juga identifikasi putus-putus suaranya Ibu. 3 isu. Iya. Iya Bu. Bapak identifikasi 3 isu. Iya Bu. Ya, 1 tentang kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan. Kemudian belum optimalnya apa ini? Penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran di SDN 12. Kemudian belum optimalnya pembelajaran daring selama masa pandemi. Oke, dari identifikasi ini, kemudian Bapak APKL dan USG, didapatnya adalah yang utama adalah belum optimalnya pembelajaran daring selama masa pandemi. Itu Pak ya? Daring. Oke, penyebabnya apa? Penyebabnya apa ini? Belum optimalnya pembelajaran daring selama masa pandemi. Penyebabnya apa? Penyebabnya Bu, karena di tempat saya bertugas itu daerah yang belum terjangkau oleh jaringan Bu. Ada jaringannya. Oke, tapi Bapak ada tulis enggak? Bapak tulis enggak? tempat-tempat Bu. Bapak tulis enggak di situ? Bapak tulis enggak di situ penyebabnya? Belum ada jaringan. Kemudian Ada, apa Bu, lagi? Ya, kemudian apa lagi? Penyebabnya? Penyebabnya apa lagi? Listrik Bu, biasa mati. Listrik. Ya? Listrik belum ada. Sering mati. Kemudian apa lagi? Listrik. Iya, listrik kenapa Sudah listrik? ada listrik Bu, cuman sering mati. Sering Oke, mati, listrik Bu, sering di mati. tempat saya. Oke, kemudian Iya. apa lagi? Keterbatasan anak-anak kurang memiliki HP Android Bu. Anak-anak tidak punya HP. Kemudian apa lagi? Iya. Ketidaktahuan anak-anak peserta didik untuk menggunakan HP Bu biasa atau alat-alat. Tidak punya HP, Pak. Tidak elektrik. punya HP. Jadi bagaimana dia mau menggunakan itu? Jangan Bisa. karena di daerah begini, Pak. Iya. Yang intinya tugas dari Bapak adalah bagaimana Bapak bisa mendelivery pengetahuan kepada siswa-siswa dalam situasi apapun. Bapak mau mencontoh di kota yang jaringan dengan anak-anak yang punya Android, Bapak paksakan di daerahnya Bapak,
maksudnya tujuannya Bapak bagus sekali itu supaya anak-anak mengenal bagaimana itu menggunakan Android. Tapi situasinya adalah jaringan di sana tidak ada, listriknya sering mati, anak-anak tidak punya HP, Bapak paksa. Tadi pertanyaan Ibu Adesari, kenapa mesti harus daring? Kenapa tidak luring? Karena dilihat situasi lingkungan. Jangan Bapak memaksakan dengan idealisme bahwa kita jangan sampai ketinggalan nih dengan daerah lain. Tapi tidak mendukung, kecuali di situ ada ada jaringan, kemudian anak-anaknya dari keluarga yang mampu. Jadi kan yang dari sekolah kan cuma membelikan pulsa, itu yang dari dana BOS, ya kan? Yep. Tapi bukan Android-nya. Ya kan? Sedangkan mau menggunakan daring itu harus ada Android dan ada pulsa. Jadi kalau cuma dibantu dengan pulsa tidak mungkin, tidak akan bisa gitu kan. Dia harus ada jaringan. Kemudian jaringan juga itu harus dilengkapi dengan listrik. Listrik tidak ada mati-mati, bagaimana bisa ceritanya dia akan daring gitu. Bapak terlalu memaksakan daring. Tidak ada hebat-hebatnya daring ketika di situ tidak ada jaringan dan tidak ada listrik. Tidak ada Android juga. Bagaimana? Saya Bu tidak memaksakan juga Bu. Saya belajarnya setengah. Maksudnya luringnya meskipun setengah Pak. Oke, meskipun setengah tapi tetap memaksakan. Yang setengah itu kalau yang tidak punya bagaimana? Kok yang tidak punya Android? Bagaimana ceritanya? Jadi Bapak di sini ya nanti rasa nasionalisme, rasa wawasan kebangsaan. Oke, kita di daerah kita ini memang ada yang sudah maju, ada yang masih daerah terpencil itu dengan fasilitas yang sangat minim. Tapi Bapak karena sebagai guru, saya harus punya tekad pembelajaran harus tetap berjalan. Jadi anak-anak murid jangan dikorbankan karena Bapak idealismenya harus daring gitu supaya hebat seperti orang-orang kota, gitu maksud saya. Kemudian satu itu ya tentang bagaimana dari ini urutannya dari identifikasi masalah, kemudian Ferry buka pintunya enggak dibuka sih, Fe? Kok dibuka sih? Ya, maaf. Jadi dari identifikasi kemudian divalidasi data. Ya, dari identifikasi validasi. Ada APKL dan USG. Itu ya. Kemudian Bapak dapat satu adalah belum itu nanti setelah belum optimalnya itu ya pembelajaran selama daring itu juga kemudian nanti itu dianalisis lagi menggunakan fishbone dan sebagainya. Contoh dengan fishbone. Bapak tidak menggunakan alat ini. Waktu ditanya sama Ibu Dini, Bapak, saya sudah paham sekali. Oke, paham sekali. Tuliskan itu dengan analisis apa saja yang Bapak paham. Mau pakai causal map atau mau pakai fishbone. Karena saya sudah sampaikan dari tadi ya, dari kemarin juga, ini pelatihan dasar, ini diklat. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan alat yang kita sudah kenalkan di dalam modul itu sudah ada dikenalkan. Gitu ya. Dan makanya dari tadi dari Pak Samsul Bahri, Pak semua tadi saya bilang mana fishbone, mana alat analisisnya mana gitu ya. Supaya kita gunakan, supaya saya tahu karena ketika Bapak taruh fishbone dengan gambar tulang ikannya itu saya tahu oh ini penyebab. Kemudian saya bisa Pak tadi ini dari situ kita tahu maka kualitasnya kita tahu gitu, kita paham. Ya, jadi gunakan alat itu. Nanti Bapak akan terus ini, nanti agenda 2 juga pasti ada analisis ini, gunakan ini. Ya, nanti biasa teman saya itu nelpon gitu kalau Ibu agenda 1 enggak ini ya analisis kenapa tidak bla 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 gitu. Saya sudah kenalkan bahwa ketika menganalisis ketika kita sudah mengidentifikasi ada namanya validasi data, kemudian ada analisis penyebab dan kemudian baru solusi. Itu ya. Jadi itu urutannya. Jadi kemudian di sini Bapak sudah sampaikan tadi kenapa penyebab belum optimal ini pembelajaran. Itu yang diselesaikan, Pak. Penyebabnya apa? Bapak bilang jaringan, kemudian listrik sering mati-mati, tidak punya Android. Ya kan? Penyebabnya paling tidak 3 ini harus Bapak selesaikan. Harus muncul di rekomendasi. Jadi Bapak apa rekomendasinya? Bapak mau pasang jaringan, mau beli genset untuk semua murid itu atau dipusatkan di sekolah. Kalau mau masih pakai daring. Jadi kalau memang kan pemerintah tidak paksa harus daring. Lihat situasi. Kalau memang tidak bisa daring ya luring gitu. Ataupun kalau misalnya pemerintah mewajibkan ya kita harus minta. Mana kalau memang wajib
siswanya harus dikasih Android dong gitu ya. Meskipun mungkin itu Android itu menjadi asetnya sekolah gitu, nanti dikembalikan gitu. Iya kan? Jadi oke, nanti dikenalkan kalau pakai daring itu begini gitu ya, mengirim tugas dengan mau dikirim di WA dan sebagainya gitu. Kalau anak-anak enggak punya, enggak mau sekolah mereka, tidak punya Android-nya. Padahal kita ini wajar itu ada kan? Kita harus wajar itu harus kita kejar. Kita harus Pak, jadi Bapak yang punya rasa nasionalisme itu adalah dengan keterbatasan lingkungan, situasi, orang tua, anak-anak yang keterbatasan itu, oke, kita tetap pembelajaran harus jalan. Itu Pak. Jadi ketika menganalisis isu, penyebab isu, itu yang harus diselesaikan. Jaringan tidak bagus kok Bapak memaksakan ini. Jaringan tidak ada listrik mati-mati Pak paksa daring. Meskipun cuma setengah. Tidak bisa Pak, karena tidak merata namanya. Bapak tidak ada rasa keadilan. Sedangkan itu dituntut kita harus adil layanan. Akuntabilitas nanti Bapak akan dapat. Itu ya Pak Arifandi. Jadi itu. Kemudian Bapak di gagasan. Saya tidak mengerti ini ada home visit apa? Home visiting ini apa ini? Ini masalah saat apa ini Pak? Hubungannya dengan apa? Hasil analisis USG Bu. Terjadi dengan solusi atau gagasan untuk mengantisipasi pembelajaran daring. Yaitu mengunjungi siswa dari satu rumah ke rumah yang lain dengan menggunakan protokol kesehatan. Terus? Ini mengajak kerjasama pemerintah desa, mengadakan infrastruktur internet. Ini karena analisis penyebabnya tadi ya. Sekarang tentang anak-anak yang tidak punya Android bagaimana? Dibelikan. Ini sifat malas, melekat pada diri siswa tentang faktor lingkungan, mengabaikan tentang kebersihan. Apa hubungannya dengan daring tadi? Bapak paksa bahwa dorang sekolah tidak mandi. Kalau daring tidak mandi tidak ada urusannya gitu kan? Seperti Ibu Ade Sari bilang. Kalau daring kan mau mandi atau tidak, EGP gitu, saya tidak lihat. Apakah saya sekarang ini mandi, Bapak tidak tahu kan? Saya tadi mandi atau tidak. Itu. Saya mungkin habis sholat subuh langsung pakai bedak gitu ya, duduk di depan laptop. Bapak nggak tahu kan? Itu. Jadi soal kebersihan misalnya, anak-anak datang ke sekolah itu kan kalau tatap muka. Nah kalau daring nggak nyambung gitu, maksud saya nggak nyambung Bapak punya penjelasan ini. Jadi ini kenapa? Karena penyebab terjadinya itu Bapak bikin alasannya satu-satu gitu kan, yang identifikasi isu tadi, bukan dari yang sudah Bapak USG. Itu sehingga itu kan Bapak satu-satu kan. Jadi tadi tentang kesadaran siswa tentang kebersihan itu berarti itu penyebab nomor satu sifat malas. Yang kedua kurangnya kreatif guru itu tadi itu kan. Iya Bu. Kemudian yang ketiga itu di wilayah di mana mereka tinggal jaringan internet bahkan listrik masih terbatas. Kok Bapak paksa pakai daring? Heran saya. Itu Pak. Jadi kita harus, Pak jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa Bapak kendalikan di situ. Bapak tidak bisa selesaikan. Bapak mau pakai dengan cara yang luar biasa daring dan sebagainya ya supaya tidak tertinggal anak-anak. Mereka mau belajar saja susah Pak, listriknya mati-mati gitu ya, masih pakai lilin, susah itu. Jadi Bapak harus punya empati terhadap orang-orang yang miskin gitu. Iya kan? Jadi bagaimana orang tuanya tidak mau menangis darah? Yeah. Saya ingin anak saya juga sekolah, dapat pendidikan. Tapi harus beli Android. Untuk makan saja saya susah mau beli Android. Itu terlalu kurang ajar. Untuk misalnya pemerintah memaksakan begitu, itu terlalu kurang ajar gitu kan. Tapi kan tidak ini. Coba saya tanya Ibu Ade Sari, memang dipaksa Bu harus daring?
Siap, Bu Adisari? siap, tidak, Ibu. Enggak ya, tidak ada pemaksaan bahwa harus daring gitu. Tetap harus lihat situasi dan kondisi gitu kan. Ketika memang tidak, yang penting itu KBM tetap berjalan. Setahu saya begitu gitu ya. KBM tetap harus berjalan. Anak-anak itu tetap mendapat pendidikan yang harus mereka dapat gitu. Dengan cara apapun gitu. Ketika memang dimungkinkan untuk daring, karena fasilitasnya memang ya dari jaringan, kemudian dari kemampuan orang tua siswa dalam menyiapkan alat-alat itu gitu ya, listrik dan sebagainya itu bisa ya berarti lewat daring. Kalaupun yang bisa lewat daring, yang lain tidak bisa ikut daring kan ibu guru, pak gurunya harus luring karena harus semua dapat kan, pelayanan itu harus adil, semua dapat. Setahu saya begitu itu ya Pak Arifandi. Ya, jadi silahkan Bapak pikirkan lagi bagaimana, apakah kata-kata saya ini salah? Ya saya minta maaf kalau salah. Kalau benar Bapak yang minta maaf sama saya. Oke, tidak mau bermain ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifandi sudah berbagi di sini ya. Ini yang saya sampaikan bukan hanya kepada Pak Arifandi ya, bukan hanya untuk Pak Arifandi, tapi untuk semua. Jadi saya ini sekaligus mengingatkan kepada semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifandi. Silakan di stop share-nya. Ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan dari Bapak Ibu? Silakan. Ada? Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Siapa ini? Raise hand. Pak Arianto. Ya, siap. Silakan. Ya. Terima kasih Bu. Berdasarkan dari hasil pemaparan keseluruhan teman-teman tadi, kita saya mendapatkan sebuah petunjuk betapa pentingnya diagram Fishbone untuk dijadikan analisis datanya, Bu. Ya. Jadi insya Allah ke depan saya akan lebih belajar lebih giat. Ya. Materi lagi. Terima kasih. Oke. Jadi kalau Bapak mau belajar alat analisis itu banyak sekali, 20 lebih gitu ya. Saya waktu itu yang saya pernah pelajari cuma pohon masalah, kemudian Fishbone, causal map, itulah SWOT, kemudian apa lagi ya, 5 kalau tidak salah yang saya pelajari. Kemudian saya tambahkan lagi dengan YY, dengan apa gitu ya, saya pelajari. Silakan membaca atau mencari tahu alat analisis itu di internet. Banyak sekali sudah dengan contoh-contohnya. Jadi nanti kurang dibandingkan, yang ini agak rumit, cari lagi yang apa gitu ya. Jadi itu mudah gitu ya. Yang ini mudah, saya pakai ini saja. Enggak apa-apa. Ya, tapi kalau menurut saya sih Fishbone itu sudah yang paling mudah gitu ya. Cuma yang harus diingat adalah ketika Fishbone, yang penyebab di tulang-tulang itu yang harus diselesaikan gitu ya. Itu penyebab, berarti penyelesaiannya apa? Itu ya. Jadi harus ada ketersambungan dari Fishbone ke rekomendasi penyelesaian gitu. Kalau tidak loh, terus untuk apa Fishbone? Gitu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang utama lagi, jangan salah mengangkat masalah. Jangan sampai bukan masalah Bapak permasalahkan gitu ya. Jadi akhirnya pusing sendiri gitu. Ternyata itu ya, ternyata bukan masalah ini. Lebih baik salah memberikan solusi, berarti kita bisa cari alternatif solusi yang lain daripada salah mengangkat masalah. Oke, di situ. Terima kasih Pak Arianto ya. Jadi nanti sangat digunakan dalam Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi. Kemudian alat analisis ini seperti saya sampaikan akan digunakan terus pada saat agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Dipakai terus ini. Jadi di sini kita belajarnya, kemudian nanti pemakaiannya di agenda 2, 3, dan 4. Terutama yang 4 ya. 4 itu sudah karena aktualisasi, jadi berarti di situ memang alat analisis itu masuk nanti di dalam rancangan ya, masuk bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, kemudian memvalidasi data, dan menganalisis penyebab. Gitu Bapak Ibu. Bukan cuma untuk Pak Arianto, ini untuk semua. Oke, terima kasih Pak Arianto. Masih ada lagi? Masih ada lagi terkait dengan isu analisis isu kontemporer dan permasalahannya ya, validasi dan sebagainya. Masih ada?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas berikutnya, yaitu apa ya? RABN ya, Rencana Aksi Bela Negara. Silakan disiapkan, kemudian yang sudah siap raise hand. Teman-teman ada masalah, Ibu Vivi? Halo, dengar suara saya? Ya, Benar kok. Ada masalah Bu Vivi? saya masalahnya nggak bisa saya pakai laptopku ini, nggak bisa ngangkat ini jaringan. Keren ya? Terpaksa pakai HP. Kenapa ya? Jatuh di jaringan mungkin. Iya, jaringan. Karena dia bilang error code 5003. Apa ini? Fire Kalau mau connected. share screen.
Ya, Mau share screen atau bagaimana? Oh, Bu Vivi belum. enggak, Oh, saya iya. Masih peserta yang ini, yang apa? Yang mau menampilkan. Kalau memang saya perlu share, nanti saya share sama siapa panitia yang di situ. saya ada Bu di sini. Iya. Inilah gawat nih. Laptop enggak bisa nih. Bu tidak bisa share screen memang. Iya. Aku Siap Bu, di-share sama saya saja Bu nanti. Iya, oke. Belum, masih peserta yang harus share ini. Misi Bu, ini udah mau mulai presentasinya atau bagaimana? Sudah. Oh, Saya tunggu yang raise hand ini. Saya tunggu yang raise hand. sudah ada Orang 2, raise hand, Bu. ada Dini Novianti sama Desari. Sama Ibu Silvia. Oke, silakan. Ya, Dini. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini rencana aksi bela negara, tugas individu yang saya buat kemarin. Yang pertama itu poin rasa cinta tanah air, indikator sikap perilakunya, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Aksinya untuk menjaga tanah kita bisa menanam pohon di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal maupun kebersihan di area kantor. Indikator kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Aksinya menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan batik pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat hari batik atau misal saat ada acara-acara formal lainnya. Indikator yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksinya menaati peraturan yang berlaku baik di dalam instansi atau di lingkungan masyarakat. Yang kedua, tidak menyebarkan berita hoax. Karena kita harus menjaga nama baik, jadi berita-berita yang kita sebar, kita harus memastikan bahwa itu memang kebenarannya. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikator perilakunya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. Ini apa? Aksinya turut aktif dalam kegiatan relawan kemasyarakatan, mungkin saat bencana alam, atau misal ikut dalam organisasi di lingkungan RT RW itu bisa. Aksi yang kedua, membantu persiapan pelaksanaan kegiatan seleksi CASN di BKPSDM. Ini sebagai poin berpartisipasi aktif dalam organisasi kantor saya. Yang kedua, organisasi profesi. Siap. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksinya membayar pajak tepat waktu sebagai kewajiban kita. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara. Indikator yang ketiga, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Aksinya menyelesaikan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, mengikuti informasi atau berita-berita aktual. Poin yang ketiga, indikator perilaku nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya, yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Aksinya, berteman dengan orang yang berbeda agama. Yang kedua, mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Yang sikap perilaku yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksi nyatanya taat beribadah dan tunduk pada aturan-aturan dalam agama. Yang aksi kedua, berdiskusi dengan kelompok tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan bahasa. Indikator sikap perilaku yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Aksinya
bangga menggunakan bahasa persatuan sebagai bahasa sehari-hari. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Nilai dasar yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator sikap perilakunya, yang pertama ada bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Aksinya, lembur di kantor karena menyelesaikan tugas-tugas insidental. Yang kedua, tidak lelah belajar demi menambah pengetahuan tentang solusi isu-isu terkini. Indikator perilaku yang berikutnya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Aksinya merawat fasilitas umum yang ada di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, mematuhi peraturan tentang larangan gratifikasi. Indikator yang ketiga, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksinya membantu teman membersihkan ruang kerja. Yang kedua, membantu teman menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, misalnya pekerjaan-pekerjaan kantor yang belum selesai. Nilai dasar yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Indikator perilakunya, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Aksinya, tidak membuang-buang makanan sebagai rasa wujud syukur kita. Yang berikutnya, memastikan PDH yang digunakan saat kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai bukti bahwa kita mensyukuri nikmat kita diterima sebagai ASN, maka salah satu bentuknya kita memastikan pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang terbaik. Indikator yang kedua, gemar berolahraga. Aksinya lari-lari minimal 2 kali setiap minggu atau workout sederhana setiap pagi sebelum bersiap-siap menuju ke kantor. Yang terakhir, senantiasa menjaga kesehatannya. Aksinya mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin. Yang kedua, mengurangi makanan yang mengandung zat tambahan makanan atau zat pengawet, bahan kimia, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Jadi Dini coba lihat yang apa tadi ya? Ada politik, profesi. Politiknya dibuang ya. Kita tidak boleh berpolitik. Meskipun kalimatnya begitu di dalam indikator, ya politik karena kita tidak boleh berpolitik. Karena bela negara ini kan untuk semua ya, untuk semua. Iya, Bu. Siap. Kemudian kedua tentang bayar pajak gitu. Ya. Apakah pada saat habituasi nanti Ibu akan bayar pajak apa yang mau dibayar? Maaf Ibu, putus-putus suaranya. Gimana? Iya, betul. Saya enggak. Boleh diulang Ibu, tadi ketika Ibu berbicara putus-putus. Ya, memang jaringan luar biasa ya. Jadi tentang pajak tadi, pembayaran pajak itu. Pada saat habituasi Ibu akan bayar pajak tidak? Saya nggak nangkep. Maaf Ibu, saya tidak nangkep. Oke. Ini jaringan suaranya tidak bagus ini. Iya. Ya. Pada saat habituasi nanti, Ibu bayar pajak tidak? Akan bayar pajak tidak? Pada saat habituasi, saya bayar pajak atau tidak? Begitu Ibu? Iya. Oh, untuk pajak ini kan banyak macamnya. Salah satunya pajak kendaraan bermotor. Setiap tahun, alhamdulillah, saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor sesuai sebelum waktu sebelum waktu deadline-nya. Jadi sebelum waktu habisnya saya sudah membayar pajak. Ya. Tapi bulan apa itu? Bulan apa itu? Bayar pajaknya? Bulan apa bayar pajak? Bulan April kalau untuk motor saya biasanya. Oke. Berarti pada saat habituasi Ibu tidak akan membayar pajak apa-apa. Jangan dimasukkan, gitu ya. Jangan dimasukkan. Oh, siap. Ya. Berarti diganti ya, Bu ya? Iya, jadi ini rencana ini adalah yang bisa kita lakukan pada saat habituasi. Oke. Ibu, kalau ditanya mana buktinya bayar pajak? Ibu, aduh, enggak bayar pajak saya pada saat habituasi. Kalau misal gini, Bu. Maksud saya begitu ya?
Kalau misal pajak penghasilan bagaimana? Apakah termasuk? Nah, Karena itu kan ya, yang penting ada buktinya kan saya bayar pajak penghasilan. Gitu. Kan oh, ada nanti kita buktinya. oh Iya, ya. siap Oke. Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, jadi itu ya. Oke, Ya, Bu. baik. Terima kasih Ibu. Ini selanjutnya Ibu Adesari kalau tidak salah ya. Siap, Ibu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Rencana Aksi Bela Negara peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Nilai bela negara, cinta tanah air, indikator sikap dan perilaku mencintai karya anak bangsa. Aksinya menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Aksi kedua, mengkampanyekan produk Indonesia di media sosial. Yang kedua, nilai bela negara tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, indikator sikap dan perilaku, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Aksinya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, aksi yang kedua, ikut berpartisipasi dalam pesta atau hajatan yang diadakan salah satu warga. Indikator yang ketiga, nilai bela negara tentang yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksi saling toleransi terhadap masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap aksinya mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan bersama. Yang kedua, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Indikatornya memiliki kecerdasan, emosional, dan spiritual, serta intelijensia. Aksinya berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang kedua, menempuh jenjang pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan guna memperbaiki taraf hidup. Yang keenam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Indikatornya memberdayakan sumber daya alam bangsa Indonesia agar mampu berdiri sendiri. Aksinya meminimalisir impor dan memperbanyak ekspor. Dan yang kedua, memberlakukan pajak. Itu Bu dari saya. Maaf Ibu, masih unmute. Oke, jadi sama seperti Bu Dini tadi yang tentang politik ya, dibuang kata politiknya. Iya. Ya, kemudian yang hajat tetangga misalnya itu kalau waktu habituasi tidak ada bagaimana? Berarti tidak terlaksana, padahal sudah direncanakan. Siap Ibu. Ya, oke. Jadi ini kegiatan yang direncanakan ini adalah yang semuanya bisa dilakukan pada saat habituasi. Ya, jadi misalnya kalau sekolah misalnya upacara gitu. Kalau tidak ada upacara jangan, karena ini lagi pandemi misalnya tidak upacara ya jangan masukkan upacara misalnya gitu contoh. Jadi benar-benar yang dilaksanakan adalah yang bisa dilaksanakan pada saat habituasi. Siap Ibu. Itu ya. Oke, karena nanti diminta bukti fisiknya baik berupa video maupun foto atau dokumen. Oke. Silakan, terima kasih Ibu Adesari. Selanjutnya di belakangnya Ibu Adesari siapa ya? Saya Ibu Sylvia. Ya, silakan. Terima kasih. Berikut saya akan memberikan paparan mengenai tugas rencana aksi bela negara yang akan saya lakukan di lingkungan RSUD Mokoyuril Kabupaten Goa. Yang pertama yaitu dari nilai bela negara cinta tanah air dengan indikator menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Aksinya yaitu menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan. Tempat di Rumah Sakit Mokoyurli atau dimanapun saya berada,
waktunya setiap hari. Kemudian indikator selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, baik lingkungan tempat kerja, tempat tinggal maupun di seluruh wilayah Indonesia yang saya kunjungi. Kemudian aksi membuang sampah pada tempatnya, tempat di RSUD Mokuyurli atau dimanapun saya berada, waktu setiap hari. Indikator yang ketiga yaitu bangga menggunakan produk Indonesia. Aksinya yaitu dengan menggunakan batik di kantor, tempatnya RSUD Mokuyurli, waktunya setiap hari Kamis. Nilai bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator yang pertama yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aksinya yaitu mematuhi peraturan berpakaian di kantor yang sesuai dengan yang ditetapkan setiap hari. Tempat RSUD Mokuyurli, waktunya yaitu setiap jam kerja. Yang kedua yaitu menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Aksinya yaitu ikut serta dalam gotong royong membersihkan lingkungan rumah sakit, tempat di RSUD Mokuyurli, waktu setiap hari Jumat. Yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Aksinya dengan melayani dengan sepenuh hati serta tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Tempatnya di RSUD Mokuyurli, waktunya di jam kerja. Nilai yang ketiga yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Indikator yang pertama yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran bagi bangsa dan negara. Aksi yang dilakukan melaksanakan stock of name di apotik meskipun pelaksanaannya itu di luar daripada jam kantor, tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan setiap akhir bulan. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh aksinya yaitu tetap melayani resep pasien meskipun belum makan atau belum istirahat. Kemudian tempatnya di apotek rumah sakit, waktunya setiap jam kerja. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Aksinya yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di lingkungan tempat kerja. Tempatnya yaitu di Rumah Sakit Mokuyurli, pelaksanaan yaitu pada jam kerja. Terima kasih Ibu, sekian dari saya. Baik, terima kasih Ibu Adesari. Jadi ini oke ya, tidak ini apa ini? Menjaga kebersihan, menciptakan kerukunan, bagi pendapat, mengungkapkan. Oke, semua bisa dilaksanakan pada saat ini ya, habituasi ya. Insya Allah Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu. Ibu siapa ini? Silvi. Ya, Ibu Silvia ya. Oke, selanjutnya di belakangnya Ibu Silvia, silakan. Ya, Bu, saya Bu. Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya memaparkan hasil tugas individu saya itu tentang nilai bela negara. Yang pertama cinta tanah air, kemudian indikatornya menghargai jasa para tokoh atau pahlawan nasional, kemudian aksinya itu belajar dengan tekun, kemudian yang kedua saling menghormati dan menghargai satu sama lain, kemudian yang kedua indikator kedua bersedia menggunakan produk dalam negeri, aksinya mengajak keluarga dan sahabat berbelanja produk lokal. Kemudian yang kedua menggunakan produk dalam negeri untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian indikator yang ketiga menghargai keindahan alam dan budaya Indonesia. Aksinya menjaga kebersihan dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian nilai bela negara yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator yang pertama memiliki kesadaran keragaman budaya suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Aksi membangun sikap toleransi keberagaman dalam lingkupan instansi. Kemudian
dan saling menghargai keberagaman dalam lingkungan instansi. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu aksi yang pertama, mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan instansi. Yang kedua, melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian indikator yang ketiga, mengenal keberagaman individu di rumah dan lingkungan. Yang pertama, aksinya saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang kedua, melakukan gotong royong. Kemudian nilai yang ketiga itu rela berkorban. Indikatornya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Aksinya yang pertama membantu sesama teman yang kesulitan di dalam lingkungan instansi. Yang kedua berkreatif seperti membuat video tentang bangsa dan negara. Kemudian indikator yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Aksinya melakukan kegiatan olahraga. Kemudian yang kedua, belajar dengan giat tentang bahaya dan ancaman terhadap keselamatan umum. Kemudian indikator yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Aksinya yang pertama, membantu menjaga keamanan lingkungan instansi dan masyarakat. Yang kedua, membantu menjaga kebersihan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, Bu. Oke, baik. Saya lihat dulu ya. Dari atas dulu, Pak. Pak Samsul. Ibu. Oke ya. Saya terkeluar tadi sehingga saya tidak dengar semua. Oke, saling menghormati, menghargai, mengajak keluarga dan sahabat berbelanja produk lokal. Apa produk lokal ini? Ya, ambal gitu. Di Bol ada ambal. Ambal gitu ya. Ayo mari kita makan ambal. Itu pizzanya orang Buol gitu kan? Iya Pak Samsul. Ya. Menggunakan produk dalam negeri untuk kebutuhan sehari-hari, menjaga kebersihan dalam lingkungan masyarakat, melestarikan budaya. Apa budaya apa yang mau dilestarikan ini? Banyak, Bu. Terutama budaya kayak adat istiadat atau dalam kehidupan sehari-hari juga, Bu. Ya, yang mana itu sepertinya contohnya budaya apa nih? Budaya Malu. Ya. Itu. Budaya yang lebih konkret nanti Pak ya, ketika aksinya nanti lebih konkret ya. Oh, ya, Pak. Nanti aksinya Ya, ketika aksi itu lebih konkret lagi. Kemudian membangun sikap toleransi keberagaman dalam lingkup instansi. Oke, di atasnya lagi silakan di ini Pak. Mana ini? Saling menghargai, mentaati peraturan perundang-undangan. Oke, nanti konkretnya apa di ini? Melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Bapak agamanya apa? Islam, Bu. Ya, kenapa enggak langsung saja misalnya sholat 5 waktu, puasa gitu atau apa, bayar zakat, infak gitu. Kemudian ya yang lebih inilah lebih langsung gitu ya. Semua nanti ini bukan cuma Pak Samsul ya, semua ya. Kemudian saling membantu dan melakukan gotong royong. Nanti Pak gotong royongnya di mana, bikin apa itu ada bukti fisiknya nanti ya. Ya, Bu. Oke. Membantu sesama teman yang kesulitan di dalam lingkungan instansi. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau saat habituasi tidak ada. Ya, pasti ada, Bu. Pasti ada. Pasti ada. Oke, bagus. Oke, melakukan kegiatan olahraga. Lanjutnya masih ada di bawahnya lagi? Ya, olahraga ini menjaga kesehatan. Kemudian belajar mana? Belajar dengan giat tentang bahaya dan ancaman terhadap keselamatan umum. Nanti harus pokoknya nanti konkretnya apa harus ini ya. Membantu menjaga keamanan lingkungan instansi dan kehidupan bermasyarakat. Membantu menjaga kebersihan. Bapak Samsul merokok, Pak? Ya, Bu. Ya? Tidak merokok saya, Bu.
Oh tidak ya, kalau maksudnya kalau merokok berarti buang puntung atau ini pakai asbak gitu ya, jangan abunya dibuang kemana-mana gitu kan. Oke. Iya, Bu. Baik, jadi semua ini bisa dilakukan pada saat habituasi dan nanti kita minta bukti fisiknya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak Samsul Ya, Bu. sudah berbagi. Di belakangnya Pak Samsul siapa ya? Di belakangnya Pak Samsul siapa? Di belakangnya Pak Samsul ada Ibu Aziza. Ya, Izin, Bu. Aziza atau Pak Aryan? Saya Siapa? Bahmid. Oh, Pak Bahmid. Oh ya, silakan Pak Bahmid. Ya, Bu. Apa saya tak keluar terus ini ya. Signal saya tidak bagus. Silakan Pak Bahmid. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memaparkan rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan insya Allah selama pada saat pelaksanaan habituasi. Nilai bela negara yang pertama yaitu nilai cinta tanah air. Indikator mencintai, menjaga, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya menjaga kebersihan lingkungan kerja, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kemudian indikator yang kedua menggunakan produk dalam negeri. Aksinya memakai pakaian batik, membeli dan mengkonsumsi kopi produk daerah. Jadi Bu, mohon izin dijelaskan sedikit pada aksi yang kedua ini. Kan biasanya kami ada shift malam Ibu ya. Jaga malam. Jadi untuk biasanya laki-laki yang hobi kopi, mereka buat kopi. Kopi ya untuk ini ya, supaya melek gitu ya. Supaya melek, Bu. Ya. Kemudian nilai bela negara yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya, pertama disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Aksinya tepat waktu saat masuk dan pulang kerja. Kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan lab pasien sesuai dengan SOP. Indikator yang kedua menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Aksinya tidak bersikap diskriminatif terhadap teman di lingkungan kerja yang berbeda suku daerah. Mohon izin menjelaskan lagi Bu, yang poin nomor 1 dan 2 ini di tempat kerja kami ada teman-teman dari suku lain, misalnya dari suku Bugis, maupun ada yang beragama lain. Kemudian poin yang kedua, aksi yang kedua menjaga kerukunan dengan rekan kerja meskipun berbeda suku daerah. Indikator yang kedua menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan dengan baik dan benar. Aksi yang pertama menjalankan ibadah. Aksi yang kedua tidak bertindak hal-hal yang dilarang agama. Kemudian nilai bela negara yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya yang pertama menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan. Oh, maaf Bu. Sudah. Nilai indikator yang kedua yaitu saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Aksinya yang pertama membantu rekan kerja, yang kedua menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan. Kemudian nilai bela negara yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator yang pertama membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Aksi yang pertama tidak pernah membedakan pasien dalam memberikan pelayanan. Yang kedua melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Kemudian indikator yang kedua menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Aksi yang pertama turut serta dalam menekan kejadian COVID-19. Yang kedua, memberi dan menerima masukan pada saat diadakan rapat atau diskusi. Kemudian nilai bela negara yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertama senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Aksinya melaksanakan prokes. Yang kedua menggunakan APD saat bekerja di laboratorium. Kemudian indikator yang kedua memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Aksi yang kedua menjaga emosi ketika menghadapi masalah.
Kedua, selalu belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih Bu, sekian pemaparan saya. Pak Bamit, coba lihat yang membantu teman tadi itu ya, yang mengalami kesulitan. Kalau tidak ada, nanti Bapak berdoa ini. Mudah-mudahan ada teman yang membutuhkan pertolongan itu ya. Membantu rekan kerja, menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan. Mana tadi itu? Ya, ini. Kira-kira pasti ada ini, Pak? Menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan. Pasti. Pasti ada. Bertugas itu kan ada mungkin junior yang kesulitan. Oh iya, yang penting ada gitu. Maksud saya yang penting itu ada, akan terlaksana gitu ya. Ada ya? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi silakan dilanjutkan Pak Bamit. Selanjutnya di belakang Pak Bamit. Siapa lagi ya? Saya, Bu. Ya, silakan lanjut. Rencana aksi bela negara. Nilai bela negara yang pertama, cinta tanah air. Indikatornya, mencintai produk lokal. Aksinya, yang pertama ikut mempromosikan produk-produk lokal yang disukai di akun media sosial seperti Ambal, Tombo Uat, dan ada juga produk kopi Bisa yang sudah terjual sampai ke Palu. Yang kedua, menggunakan pakaian batik. Tempatnya di lingkungan rumah, di tempat kerja. Waktu setiap hari dan untuk menggunakan pakaian batik setiap hari Kamis. Yang kedua, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, baik di rumah maupun di tempat kerja. Tempatnya di lingkungan rumah dan tempat kerja, waktunya setiap hari. Yang kedua, aksinya menghemat penggunaan kertas dan pensil. Karena dengan menghemat kertas dan pensil, kita bisa mengurangi jumlah pohon yang ditebang, yang mengakibatkan rusaknya kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Kenapa kita harus menghemat listrik? Karena dengan pemakaian listrik yang berlebih dapat membuat pemanasan global. Dan hemat BBM karena ketersediaan sumber daya alam minyak bumi sangat terbatas. Selain itu, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak bisa untuk diperbaharui lagi. Yang ketiga, bangga terhadap Ibu Pertiwi. Aksinya ikut mempelajari dan melestarikan budaya daerah seperti mempelajari bahasa Buol dan melestarikan daerah-daerah seperti seni musik daerah ataupun tarian-tarian daerah. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Indikator yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Aksinya menghargai dan menghormati perbedaan. Indikatornya, aksinya mengingatkan kepada teman saat memasuki waktu ibadah. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan suku, ras dalam lingkup kerja. Aksi yang kedua, disiplin dan berintegritas tinggi. Aksinya tiba di tempat kerja tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab serta menerapkan tingkat ketelitian yang tinggi. Indikator yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Aksinya rela berkorban dan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Nilai yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya yang pertama, mengamalkan nilai Pancasila. Aksinya dengan melaksanakan ibadah sholat, termasuk dalam aksi keseharian yang tertuang dalam Pancasila, itu sila pertama. Yang kedua, menerapkan adab dan sopan santun.
Indikator yang kedua, menjaga keutuhan Pancasila. Aksinya tidak termakan isu hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya seperti isu vaksin, Bu. Karena di daerah di Buol, saya dengar isu-isu yang katanya yang sudah vaksin 10 tahun lagi bisa meninggal. Jadi itu yang membuat perpecahan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Indikator yang ketiga, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Aksinya menjaga agar tidak tercipta lingkungan kerja yang diskriminatif. Terima kasih, Bu. Oke, baik Ibu Aziza ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan sama teman-teman yang lain. Yang penting apa yang Ibu sampaikan ini bisa dilaksanakan pada saat ada habituasi. Iya, insya Allah, Bu. Termasuk upacara ya, upacara bendera. Kalau memang tidak ada, dibuang saja aksinya ya. Oh, Ya, iya. oke. Baik, terima kasih Ibu Aziza. Selanjutnya. Ya. Setelah Ibu Aziza siapa ya? Setelah Ibu Aziza siapa? Ibu. Siapa itu? Net. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Di sini saya akan memaparkan rencana aksi bela negara. Nilai yang pertama yaitu cinta tanah air, indikatornya mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mematikan alat elektronik saat tidak digunakan seperti lampu, TV, dan komputer. Tempatnya di semua tempat, termasuk di lingkungan tempat kerja RSUD Mekoyurli. Waktunya setiap saat. Indikator yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Aksinya, yang pertama menggunakan pakaian batik. Yang kedua, memakai APD buatan Indonesia. Tempatnya di RSUD Mekoyurli. Waktunya menggunakan batik yaitu hari Kamis dan Sabtu. Waktu untuk memakai APD pada saat jam dinas. Indikator yang ketiga yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksinya yaitu yang pertama, bijak dalam menggunakan sosial media dengan tidak menyebarkan berita hoax. Yang kedua, memakai produk dari negeri sendiri. Tempatnya yaitu di semua tempat, waktunya setiap saat. Nilai yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Indikator yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Aksi yang pertama, pergi dan pulang kerja sesuai dengan jam yang telah ditetapkan. Aksi yang kedua, melakukan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan rencana keperawatan yang telah dibuat sebelumnya. Tempatnya yaitu di RSUD Mekoyurli, waktunya pelaksanaan sesuai jam dinas. Indikator yang kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Aksi yang pertama, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah. Tempatnya di semua tempat, pelaksanaannya setiap saat. Yang kedua, aksinya merawat pasien dengan sepenuh hati dan memperlakukan semuanya sama tanpa memandang suku, agama, dan status sosial pasien. Tempatnya di RSUD Mekoyurli, waktunya pelaksanaan sesuai jam dinas. Indikator yang ketiga, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi yang pertama yaitu mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tempatnya di semua tempat yang ditentukan, waktunya setiap saat. Yang kedua, aksinya yaitu membayar pajak.
Tempatnya di tempat penyetoran dan pembayaran pajak. Waktunya pada waktu pembayaran pajak. Nilai yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Aksinya, yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, berdoa dengan tekun, misalnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Waktunya di rumah atau di semua tempat. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya yang pertama, melakukan musyawarah mufakat pada setiap diskusi dalam mengambil keputusan yang disepakati. Tempatnya di RSUD Mokoyurli, waktunya saat rapat. Aksi yang kedua, tolong-menolong antar sesama. Tempatnya di semua tempat, waktunya setiap saat. Indikator yang ketiga yaitu menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aksinya yang pertama, menghargai setiap keputusan pasien dan keluarga pasien dalam memilih perawatan. Tempatnya di RSUD Mokoyurli, waktunya pelaksanaan sesuai jam dinas. Aksi yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Tempatnya di semua tempat, waktunya setiap saat. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, sama seperti teman yang lain ya. Yang penting adalah pada saat itu, jadi seperti bayar pajak, kalau pada saat habituasi tidak bisa bayar pajak, silahkan diganti. Semua kegiatan yang diperkirakan tidak bisa dilaksanakan pada saat habituasi, silahkan diganti. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Neti. Selanjutnya di belakangnya Ibu Neti. Ibu Sanduk Dewi Sartika. Iya. Oke, Dewi Sartika. Terima kasih, Bu. Yang pertama, cinta tanah air. Indikatornya, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Aksinya, menjaga kebersihan lingkungan di rumah dan di tempat kerja. Tempatnya di semua tempat, terus-menerus, waktunya terus-menerus dan sesuai jadwal dinas. Yang aksi yang kedua, memelihara sarana dan prasarana di tempat kerja. Tempatnya, ruang perawatan anak, waktunya terus-menerus dan sesuai jadwal dinas. Indikator yang kedua, jiwa dan raganya bangsa sebagai bangsa Indonesia. Aksi yang pertama, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar di semua tempat dan terus-menerus. Aksi yang kedua, menjaga silaturahmi antar sejawat. Tempatnya di semua tempat terus-menerus sesuai jadwal dinas. Kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Aksinya memakai baju batik saat bekerja, khususnya hari Kamis dan Sabtu di RSUD Mokoyurli sesuai jadwal dinas. Yang kedua, menggunakan alat medis buatan Indonesia di ruang perawatan anak yang sesuai jadwal dinas. Nilai yang kedua, setia pada Pancasila serta ideologi negara. Indikator pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Aksinya mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dengan biyaya rendah. Yang kedua, melayani pasien tanpa memandang status suku dan ras. Waktunya di mana saja di ruang perawatan anak sesuai jadwal dinas. Indikator yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksi yang pertama, melaksanakan dan saling mengingatkan ibadah tepat waktu sesama rekan kerja dan keluarga, di mana saja secara terus-menerus. Aksi yang kedua, mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar perawat, di mana saja terus-menerus. Yang ketiga, indikator yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Aksi yang pertama, melakukan gotong royong di lingkungan kerja dan masyarakat, di mana saja dan terus-menerus. Yang kedua, membuat komitmen untuk menjaga dan memelihara kekompakan di ruangan. Tempatnya di ruang perawatan anak secara terus-menerus. Nilai yang ketiga, kemampuan awal bela negara. Indikasi yang pertama, senantiasa memelihara jiwa dan raga.
Aksinya rutin berolahraga dan menjaga kesehatan di mana saja secara terus-menerus. Kemudian diawali dengan berdoa sesama sebelum melakukan pekerjaan. Tempatnya di ruang perawatan anak secara terus-menerus. Indikator yang kedua, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang aksi yang pertama, bekerja ikhlas tanpa mengharapkan pamrih di mana saja terus-menerus. Yang kedua, mengembangkan potensi dan terus belajar untuk meningkatkan produktivitas kerja di mana saja secara terus-menerus. Indikator yang ketiga, senantiasa menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat di mana saja dan terus-menerus. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Dewi Sartika. Jadi sama seperti teman yang lain ya. Yang tidak bisa silahkan diganti, kemudian paling tidak di aksinya itu yang lebih nyata lagi gitu ya, yang lebih nyata. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya di belakangnya Ibu Dewi siapa? Pak Arianto atau Ibu Fatima ini? Pak Arifandi atau Fatima? Arianto. Oh, siapa? Pak Arianto. Yang belum siapa? Pak Arianto atau siapa? Arianto. Oh, Pak Arianto ya. Oke, silakan Pak Arianto. Ya, silakan. Ya, saya ambil. Langsung hangat kan untuk lihat hapus video sudah saya dari situ masukkan pelajaran kedua kita lihat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, nilai bela negarawan lingkungan bersama. Aksinya melakukan kerja bakti di lingkungan kantor serta di luar lingkungan kantor. Kemudian di kantor kedua, menjaga kebersihan ruangan kita bekerja. Aksinya membuang sampah pada tempatnya. Indikator ketiga, disiplin. Aksinya yaitu mengikuti apel pagi tepat waktu. Selanjutnya, aksi bela negara sadar berbangsa dan bernegara. Indikator pertama, menghormati hak asasi orang lain. Aksinya yaitu memberikan waktu kepada sesama untuk melaksanakan kewajibannya selaku sesama umat beragama. Indikator kedua yaitu gotong royong. Aksinya saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan bersama-sama. Indikator ketiga, bertanggung jawab pada pekerjaan. Aksinya mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan dengan tanggung jawab yang penuh. Kemudian aksi selanjutnya, aksi bela negara. Nilai bela negara, setia kepada Pancasila. Indikatornya yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Aksinya menjalankan kewajiban agama yang sesuai dengan agama yang kita anut. Itu membayar zakat, mengutamakan musyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan dalam kelompok, keputusan menghargai saran dan kritik. Terima kasih, Bu. Bapak membayar zakat apa, Pak Arianto? Zakat apa yang mau dibayar? Zakat apa kira-kira mau dibayar pada bulan November, Desember? Belum ada. Oke. Ya, jadi kalau memang tidak ada nanti silakan diganti ya, gitu ya. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Selanjutnya Ibu Fatima. Fatima ada? Izin Bu, untuk Ibu Fatima saya yang bantu share screen. Iya, enggak apa-apa. Yang penting Ibu Fatima yang ini ya. Oke, silakan Bu Fatima. Iya, Bu.
Terima kasih. Assalamualaikum. Tugas individu, rencana aksi bela negara peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Yang pertama, nilai bela negara, cinta tanah air, indikator, menjaga nama baik bangsa Indonesia, aksi, rukun dan saling menghormati antar sesama warga. Tempatnya di lingkungan tempat tinggal. Indikator kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Aksinya mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. Indikator ketiga, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Yang kedua, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Nilai bela negara yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aksi yang pertama, membayar pajak, tempatnya di kantor pajak. Yang kedua, menikmati fasilitas pelayanan kesehatan, tempatnya di rumah sakit. Terus indikator yang kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Aksinya ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan negeri. Yang kedua, mengikuti ajang turnamen dan memperkenalkan keragaman budaya Indonesia. Indikator ketiga, memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Aksinya menghormati antar sesama agama. Kedua, menghargai tradisi, adat istiadat, dan budaya suku lain. Nilai bela negara yang ketiga, rela berkorban. Indikator, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Aksinya ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Indikator kedua, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa Indonesia. Aksinya ikut serta dalam menjaga kestabilan bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi dan sosial. Indikator ketiga, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Aksinya tidak melanggar peraturan yang berlaku. Berikutnya, ikut melaksanakan perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara. Terima kasih. Mana? Didengar suara saya, Bapak Ibu? Siap. Ya Bu, iya. Siap Ibu. Oke. Ibu Fatima ini ikut serta dalam menjaga kestabilan bangsa, baik dari segi ekonomi dan sosial. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya. Kemudian ikut melaksanakan perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara. Ibu habituasinya bulan November dan Desember loh. Ya, oke, silakan dirubah yang sesuai dan bisa dilakukan pada saat habituasi. Seperti bayar pajak, kalau memang tidak bisa, tidak usah dimasukkan, ganti yang lain kegiatannya. Ya, oke, baik, terima kasih Ibu Fatima. Selanjutnya, sudah habis ya? Sudah habis? Saya lagi Bu. Siapa ini? Pak Arifandi? Pak Arifandi ya? Bu. Siapa Iya, yang belum? saya sempat keluar tadi jaringan. Oh ya, oke, Saya silakan Bu, Pak. Muhammad Arifandi. Oke, silakan Pak Arifandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan rencana aksi bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Indikatornya menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah. Aksinya menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja. Yang kedua, merawat tanaman bunga di sekolah. Indikator kedua, menggunakan produk dalam negeri. Aksinya memakai pakaian batik. Yang kedua,
manfaatkan tanam di sekolah untuk konsumsi makan siang. Yang ketiga, indikator ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksinya yang pertama, bersikap jujur dalam segala hal. Aksi kedua, berperilaku baik sesama rekan guru. Nomor 2, sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas dan beban kerja. Aksi yang pertama, tepat waktu pada saat masuk dan pulang kerja. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Indikator yang kedua, menghargai dan menghormati keberagaman. Aksi yang pertama, tidak bersikap diskriminatif terhadap siswa walaupun berbeda suku. Yang kedua, menjaga kerukunan dan dengan rekan kerja. Yang bagian C, ikut serta dalam pemilu. Yang pertama, ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Indikator yang ketiga, setia kepada ideologi negara. Aksi itu indikatornya yang menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan. Nomor 1, tepat waktu dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak bertindak hal-hal yang dilarang agama. B, saling membantu dan menolong antar sesama. Aksinya yang pertama, membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan. Aksi kedua yaitu membantu warga yang kurang mampu di lingkungan sekolah. Yang terakhir, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu negara. Aksi yang pertama, toleransi terhadap perbedaan suku. Aksi yang kedua, membantu siswa yang kurang mampu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi itu yang kegiatan pemilu, ya, memilih presiden dan wakil presiden, kemudian apalagi tadi itu tidak bisa dimasukkan ya. Karena tahun ini kita tidak ada pemilu nih. Nanti tahun 2024. Ya. Iya, kalau pemilihan pilkades, Bu, bisa. Kepala daerah tahun ini kah? Bulan Desember? Pilkades, Bu, Bulan pilkades. Pemilihan kepala desa. Mana itu? Kapan dilaksanakannya? Tanggal 15 kapan? bulan ini, Bu. Bapak sudah off? Sudah habituasi? Belum. Sudah habituasi? Belum. Belum ya, tanggal 15 belum. Kalau belum jangan, nanti pas habituasi saja. Silakan ganti kegiatan yang lain. Oke, terima kasih Pak Pak Arifandi ya, Arifandi ya. Iya. Tak salah-salah dengan Arfandi nanti. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi demikian tadi ya rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara ini akan Bapak Ibu lakukan pada saat habituasi. Jadi di samping habituasi nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, juga ada habituasi atau pelaksanaan aksi bela negara seperti yang sudah direncanakan oleh masing-masing peserta. Baik, kemudian mana ini? Siapa di sini ya? Evaluator. Sampai jam berapa ya? Ya, Bu. 15.15 ya? 15.15, Bu. 15.15. Ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jadi kita sudah sampai di penghujung gitu ya. Jadi karena jadwal kita lalu terganggu dengan mati lampu, kok tidak salah hari Sabtu gitu ya. Kemudian akhirnya ada juga waktu saya yang tidak bisa. Baik Bapak Ibu, jadi roadmap gitu ya. Jadi saya sudah dikirim di WA saya roadmapnya. Kolabjar belum bisa diakses ya Pak Pak Rahmat oleh peserta. Sudah bisa Bu. Jadi hanya bisa diakses melalui Mozilla. Tapi Buol ini Bu kemarin sudah terbuka, sekarang tertutup lagi. Ya. Jadi kami masih koordinasi dengan LAN 96 belum terbuka karena Kolabjar belum tersedia. Tapi untuk angkatan lain sudah bisa diakses Bu. Oke, baik, terima kasih. Pakai Mozilla Bu. Mozilla ya, tidak bisa Ya. pakai ini. Google Chrome belum bisa Bu. Oh, berarti saya harus. Mudah-mudahan ada Mozilla Bu. Hanya Mozilla yang bisa terbuka Bu sekarang.
Oke. Ada saya kirim sama Pak Yamin, Bu Vivi, terkait bagaimana mekanisme masuknya harus menggunakan login setelah kolab garis datar ASN gitu. Nggak tahu sudah di atau tidak di grup WI. Oh, itu yang di-share Pak Yamin tadi. Oke, Ya. nanti saya lihat. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Pak Rahmat. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi yang saya minta dari Bapak Ibu semua adalah bagaimana, ini agenda 1 ya, bagaimana Bapak Ibu memahami, kemudian mengetahui bagaimana itu Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan dari Bapak Ibu, itu sudah kita pelajari kemarin, kemudian apa yang terjadi, jadi ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Indonesia, itu dianalisis, kemudian apa penyebabnya, kemudian kira-kira apa solusinya. Bapak Ibu bisa memberikan solusi. Tapi untuk ASN silahkan Bapak Ibu men-scanning lingkungan itu adalah dalam tugas dan tugas jabatannya gitu ya, apa yang terjadi di lingkungan. Kemudian kesiapsiagaan bela negara itu kita harus punya bagaimana kita harus siap siaga baik secara fisik maupun mental. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memiliki kewaspadaan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Indonesia atau di lingkungan kerja kita masing-masing. Seperti korupsi, berarti kita kewaspadaan dini kita dengan apa? Kemudian narkoba dengan apa? Ya, radikalisme dan terorisme itu akan kita kewaspadaan kita itu melalui apa? Itu Bapak Ibu harus sudah tahu gitu ya, karena ini adalah Bapak Ibu sudah pelajari semua di MOC dan kita adalah orang dewasa, ketika kita kurang informasi kita bisa cari di tempat lain. Jadi Bapak Ibu, mari kita, jadi seperti contohnya Pak Arifandi tadi ya, Pak Arifandi dengan apa namanya, mana nih Bapak Ibu yang lain ini? Dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Ya. Dengar, Oke, ya. Baik. Ya, oke. Baik, dengan adanya nilai-nilai dasar bela negara ini, jadi Bapak Ibu dengan keterbatasan yang ada di tempat kerja kita, tapi pekerjaan harus tetap jalan terus, seperti kasusnya Pak Arifandi tadi ya, Pak Arifandi, yang tidak atau jaringannya tidak mendukung, kemudian tidak mendukung, jangan memaksakan pembelajaran dengan daring. Meskipun cuma setengah, tapi itu diperkenalkan saja, tapi jangan menjadi tugas yang membebani anak didik, terutama adalah membebani orang tua. Nangis Pak Arifandi sudah jadi orang tua dan begitu, jadi harus ada rasa empati ya, bagaimana orang tua yang mungkin untuk makan saja susah dan kita harus memaksakan mereka untuk membeli Android. Itu ya, Bapak Ibu semua, itu ya untuk yang guru. Kemudian untuk yang di kesehatan, Ibu siapa tadi ya, Ibu di kesehatan? Ibu Dewi Sartika atau siapa tadi? Yang ditugasnya di tempat anak tadi siapa? Ibu Dewi Sartika ya? Ya, bagaimana simpati, empati kita gitu ya, bahwa kalau tingkat hunianya rendah, itu berarti kita berpikir positif bahwa berarti anak-anak Indonesia sudah sehat, itu Bu ya. Dan itu menjadi masalah. Ngeri saya kalau itu menjadi masalah ya. Kalau tingkat hunianya rendah. Oke, baik. Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan satu tugas. Ada pertanyaan? Ada yang raise hand? Siapa ini raise hand? Raise hand yang tadi? Belum ada yang raise hand, Bu. Oh, belum ada yang raise hand. Berarti tidak ada yang bertanya nih? Jelas kayaknya sudah. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu adalah mempelajari lagi alat-alat analisis ya, diperdalam lagi. Kemudian perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan yang saya berikan tadi itu menjadi pedoman karena alat analisis ini akan kita gunakan lagi di dalam agenda 2, agenda 3 dan terutama agenda 4. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kalau Pak Rahmat ini tahu sekali bagaimana kegalakan saya gitu ya. Jadi saya terkenal dengan ide suara yang galak gitu ya. Jadi saya mohon maaf atas mungkin Bapak Ibu tidak nyaman ya atau tersinggung dengan kata-kata saya, tapi saya tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi saya ingin
membangun atau menyadarkan Bapak Ibu mana yang harus kita lakukan gitu. Contoh seperti Pak Arifandi tadi mungkin marah sama saya minta maaf, tapi ini untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Saya tidak ada rasa dendam atau apa saja gitu ya. Dan saya ingin Bapak Ibu apapun dimanapun Anda berada, maka tetaplah menjadi ASN yang luar biasa. Mari kita bangun bersama, kita sejahterakan masyarakat secara bersama-sama. Akhirnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, semuanya perbaikan. Jadi kita berikan plus dulu untuk Ibu Vivi. Terima kasih Bu Vivi karena di ruangan utama Bu Vivi sudah di Oke, baik, terima kasih. Juga, Ibu bisa live. Terima kasih untuk melanjutkan pada kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Ya, terima kasih. Ya. Ibu tidak perlu nomor rekening yang Oke. Teman-teman, untuk tugas bisa dikirim dulu ke Ibu Vivi nanti sementara, karena sampaikan saja menurut Pak Rahmat, sampai kolabjar kami bisa diakses ya. Kalau tidak ya di-keep saja dulu, nanti kalau sudah kolabjar sudah bisa diakses, diupload. Boleh teman-teman ya? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertemuan, saya kembali ke ruangan utama dan kalian bisa meninggalkan ruangan ini untuk